selama upaya-upaya pemerintah daerah dan untuk Kemenak di Kabupaten Blora dalam ikut menangani pandemi. Diskusi kita itu tadi. Ini Pak, mensikapi dan himbauan terkait situasi politik di Afghanistan. Afghanistan kejauhan lah. Emang kenapa? Apanya? Ada yang pro, ada yang kontra kan. Yang pro apa? Kenapa? Itu Kenapa? situasi politik bahwa ada yang setuju untuk di Taliban, ada yang tidak setuju seperti itu. Ya. Maksudnya kan mayoritas kita kan Muslim. Kalau menurutmu gimana? Saya tadi Pak. Makanya saya juga boleh nanya, mau sampai boleh nanya. Kalau Kenapa? soal haji Pak. Soal haji kenapa? Gimana artinya Pak? Soal kenapa peribadatan? Jadi kita sudah keluar, ya pasti setiap setiap aturan PPKM selalu mencantumkan di situ di tempat-tempat peribadatan. Tergantung levelnya. Jadi pembatasannya tergantung level. Di level 4 dilarang sama sekali, bukan dilarang. Jadi masjid tidak boleh atau tempat ibadah yang lain, masjid, gereja, pura dan seterusnya tidak boleh digunakan untuk beribadah secara kolektif atau berjamaah. Itu bukan ditutup ya, sekali lagi bukan ditutup, tetapi tidak diperbolehkan digunakan untuk beribadah secara kolektif atau berjamaah. Di level 3 boleh digunakan 50%. Nah, yang level 2 ya, level 2 20%, level 2 ini 20%. Kebalik. Yang level 3 itu 25%, level 2 50%. Ya, 50%. Level 1 75%. Vaksin pesantren terus. Nah, pesantren kita juga akan usahakan bersama Pak Bupati nanti supaya pesantren-pesantren bisa segera mendapatkan akses terhadap vaksin. Ya, saya kira ini akan menjadi kerjasama yang luar biasa Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Karena apa? Pandemi ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Melawan pandemi itu harus kolaboratif, harus bersama-sama. Nah, saya kira saya datang ke sini ini juga dalam rangka menyambungkan kolaborasi ini. Karena untuk semakin kita pembelajaran lawan tatap bersama, mukanya gimana, semakin Pak? menang. Apa? Pembelajaran tatap muka? Ya kita tunggu nanti setelah semua guru dan semua siswa divaksin. Baru pembelajaran tatap muka. Ini kan selamanya di pesantren-pesantren kan masih buka juga. Kalau pesantren itu kan tempat yang sebenarnya tempat yang paling aman untuk isolasi. Jadi kalau di pesantren itu semua sehat, kalau dalam satu pesantren ini sehat, semuanya akan sehat. Kalau satu tertular bisa dengan mudah menular kepada yang lain. Oleh karena itu yang paling penting dalam pesantren itu bagaimana pesantren semua menjaga protokol kesehatan. Apa yang paling penting? Pakai masker. Itu. Iya Pak, untuk haji 2022 Pak, nantinya kira-kira gimana Pak? Saya akan ke Saudi insya Allah akhir bulan ini. Mudah-mudahan ada kesempatan dan ada izin dari Presiden. Dalam rangka apa? Ya itu untuk bicara yang kamu tanya itu. Kita jatah saya nggak bisa menentukan yang punya jatah kuota lagi itu gimana Pak? Yang punya kewenangan kan Saudi bukan saya. Iya. Maka saya harus ke sana dulu untuk memastikan. Sebelum saya ke sana kan saya nggak bisa memastikan. Kan dari pemerintah ada usulan pengaturan. Ya tentu, sampean pengennya gimana haji? Berangkat kan? berangkat Sama, kalau itu kan nggak usah ditanya. Umroh Keinginannya sama, haji, umroh bisa berangkat. Sementara sekarang aturannya belum memungkinkan, aturan pemerintah Saudi ya, belum memungkinkan. Oleh karena itu saya harus ke sana untuk bicara bagaimana nih jalan tengahnya. Supaya jamaah umroh kita bisa berangkat, jamaah haji bisa berangkat. Itu saja. Kalau terkait vaksinnya Pak, mungkin Pak cocok dengan Saudi Pak? Ya kan saya belum ke sana, saya harus tanya dulu. Gimana caranya ini soal vaksin? Ya, vaksinnya cocok nggak gitu? Kapan Ini kan bagaimana? pendaftaran haji kan juga ditutupin Pak. Kenapa? Kapan dibuka lagi Pak? Ya Pendaftaran nunggu haji. kepastian. Kalau daftar dibuka hajinya nggak pasti, daftar buat apa duitnya? Kan begitu. Iya. Kita buka setelah ada kepastian bagaimana haji. Ini untuk melindungi umat, terutama jamaah haji. Itu supaya ada kepastian. Sampai tahu rata-rata tunggu haji kita itu setahun 20. Rata-rata tunggu sekarang itu 27 tahun. Nah, Jadi kalau kamu daftar sekarang 27 tahun lagi baru berangkat. Jawa Tengah malah 30 tahun rata-rata Jawa Tengah. terus untuk solusinya Pak mungkin Pak itu Pak? Hah? Solusinya Pak? Solusi apa? Solusi Ya biar- dibuka dulu di sana. Di Saudi dibuka dulu jamaah haji, kuotanya ditambah, baru itu bisa memperpendek jumlah antrian itu, tahun antrian. Itu solusinya. Itu kemauan kita. Pemenang satu lagi Pak. Apa maneh? Ini kan mau ada pengisian Apa? perangkat desa Pak di Blora Pak. Apa? Pengisian perangkat desa. Perangkat desa beliau. Bukan, maksudnya nantinya untuk lulusan pesantren kira-kira gimana Pak? Ya beli kayak beliau.
Tanya saya. Betul, berarti lulusan pesantren ini bisa enggak gitu. Legalitas ijazahnya. Iya, kenapa? Pesantren. Makanya tanya beliau. Kok tanya saya itu kan keliru ya. Saya punya daerah beliau kok. Tapi tanya maksudnya saya. kalau dari Kemenak itu kalau dari lulusan pesantren bisa sih enggak Pak buat untuk Lu seperti tanya itu? beliau. Lucu. Cukup. Saya nggak ngerti. Yo. Himbawan yang tadi loh, ke Afghanistan tadi. Kenapa? Kenapa Afghanistan itu kenapa? Hah? Untuk apa? Gini loh ya. Afghanistan kan negara lain. Ya kan? Ngapain kita ngurusin dia? Mau nggak rumah tangga sampean diurusi sama rumah tangga teman? Ya sama kira-kira. Terima kasih Pak Gus. Apa dari BNPT kan kemarin ngomong ada pihak-pihak yang mencoba menggalang simpatisan isu Taliban ini itu loh Nah, Pak. terus Dan jenengan sebagai Menteri Agama ini mencikapi Hubungannya apa? himbauan untuk umat itu loh. sekarang saya mau tanya hubungannya apa? Terorisme dan agama apa hubungannya? Kan BNPT kan terorisme. Sama agama hubungannya apa? Untuk himbauan untuk umat Ya, misalnya. bukan maksudnya. Kenapa ditanyakan ke Menteri Agama? Hubungannya terorisme dan agama itu apa? Saya mau tanya. Tanya dulu saya. Iya. Apa? Ya ada keterkaitan Pak. Apa keterkaitan saya tanya? Ya maksudnya Apa yo? mungkin di Apa? Indonesia mayoritas kan Muslim. Nah, seperti terus itu. kalau mayoritas Muslim kenapa? kan biasanya itu Apa, yuk? terseteratif bahwa Ayo. teroris itu sekarang Kenapa? banyak Muslim itu. Tidak pernah mengajarkan terorisme, kekerasan, radikalisme, tidak pernah. Itu catatannya. Itu. Jadi kalau saya kira apa yang terjadi di Afghanistan ya biarlah terjadi di Afghanistan. Kita menjaga umat kita supaya kalau Muslim kembali ke ajaran Rasulullah, menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bagi rahmat sekalian alam. Agama yang lain juga begitu, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga saya yakin agama mengajarkan kasih sayang, mengajarkan rahmat bagi semuanya. Jadi begitu saja, kembali ke masing-masing. Ya, Cukup, Pak. ya, makasih ya. Haji di Blora dengan apa yang disampaikan oleh Menteri. Ya kita terus menunggulah nanti kebijakan pemerintah pusat ini seperti apa, karena kebijakan soal haji ini kan domainnya pemerintah pusat ya. Kalau kita di Blora kan berharap umroh bisa dibuka, haji bisa dibuka, biar antriannya tidak terlalu panjang ya. Jadi kita berharap ini nanti lobbynya Menteri Agama ke Arab Saudi ini bisa goal lah, nanti tahun depan sudah kembali haji bisa dilaksanakan. Kalau di Blora sendiri kemarin yang batal berangkat berapa Pak? Saya nggak hafal detailnya ya, semua ya berapa ratus ya, hampir 1000 atau berapa. yang berangkat. Kalau dari apa tadi kan pembicaraannya cukup panjang Pak. Selain dari haji sendiri mungkin ada. Banyak hal tadi kita ngobrol sampai 2 jam lebih ya, karena menyangkut soal pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi pesantren, terus kemudian soal vaksin di pesantren, termasuk ya kekinian yang lain-lain soal perguruan tinggi, kerjasama perguruan tinggi negeri ya. Kita beberapa PTN yang di bawah Kemenak akan diarahkan untuk MOU dengan Blora untuk anak-anak kita yang nanti bisa kita kuliahkan di PTN-PTN yang di bawah Kemenak. Jadi banyak hal yang di